RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke, baik, selamat siang Mance Bicek dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini di edisi Selasa tanggal 20 Mei 2025. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin Mance Bicek senang dengan makanan yang siko ini ya. Apalagi ini pacak direwangi untuk yang nak bersantai, pacak juga untuk yang sambil nonton TV juga lemak ya, atau pagi hari dijadikan untuk sarapan juga ngepas. Karena ini memang salah satu cemilan yang banyak penggemarnya Mance Bicek ya. Untuk di program obrolan kita atau olokak kita, maksud kami di obrolan UMKM, kali ini kita kedatangan ada kawan-kawan dari Gabin Tape Wangi. Langsung baik kita sapa, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa nih ya. Dan Mance Bicek, selain dapat monitor siaran kami di 88,4 MHz, Mance Bicek juga pacak menyaksikan di tayangan YouTube Perempat Palembang, karena kita bakal nunjuk ke KGE Gabin Tape Wanginya tuh kayak apa. Oke, baik, dan kita bakal kenalan dulu kepada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Jadi yang pertama ada Mbak Tarisa yang merupakan owner dari Gabin Tape Wangi ya Mbak ya. Iya. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga didampingi sebelah kirinya ini ada suami tercinta ya. Selamat pagi. Ini Mas apa nih namanya? Rido. Mas Rido. Tapi nggak pakai Roma ya? Nggak pakai. Mas Rido ini ownernya juga termasuk ya? Iya, betul. betul. Supporter istri ini lebih tepatnya. Wah, support sistemnya ya. Amin. Oke, baik. Dan ini kita ke Gabin Tape Wangi. Kita pengen tahu dulu usaha ini dijalankan sejak kapan tuh? Usaha kita ini kita mulai dari tahun Udah 2 tahun lebih ya. 2 tahun mau jalan lebih. 3 tahun sih lebih tepatnya. Oke, artinya ini udah di tahun 2023? Iya. Kurang lebih ya? Betul. Kurang Oke. lebih. Dan mengambil nama Gabin Tape Wangi ini kenapa tuh? Biasanya kan kalau usaha itu ada nama-nama kitchen apa, ada juga nama-nama modern apa gitu. Tapi mengambil namanya dengan nama produk yang dijual tuh apa tuh alasannya? Mungkin kita lebih ke mau langsung nyampein aja ke calon customer kalau yang memang kita promosin ini adalah Gabin Tape. Oke. Gitu kan. Jadi memang disemetin kata-kata wangi karena memang mungkin nanti teman-teman yang coba bisa tahu rasanya dan bedanya. Kalau Gabin kita ini ada aroma wanginya gitu yang bikin Beda dari ketagihan yang gitu. lain. Beda. dari yang Dan ini lain. mengenai yang beda tuh apa nih yang membedakan Gabin Tape Wangi dengan gabin-gabin yang lainnya tuh? Iya, jadi konsep awalnya sih pertama memang kita suka Gabin Tape. Ya, jadi itu kita memang lebih anak muda yang suka jajanan tradisional kayak gitu. Dan Gabin Tape itu salah satu yang favorit kita. Oke. Nah jadi, ya udah karena kita senang makan Gabin Tape, kenapa nggak kita coba versi sendiri, kita buat sendiri, terus dikasih value yang itu tadi wangi, karena bedanya ada wanginya gitu. Ada wanginya. Iya. Dan gimana sih caranya biar Gabin Tape ini yang awalnya cuma jajanan mungkin di pinggir jalan atau jajanan tradisional gitu ya. Bisa sedikit naik kelas, jadi juga bisa untuk jadi parcel gitu, jadi buah tangan. Oke, jadi bisa dilakukan inovasi ya. Betul. Ya, betul. Gimana untuk masuk ke sekolah, masuk kantor gitu, juga dari orang kasih teman gitu. Oke, baik. Dan kalau dari Mas siapa tadi namanya Rido, saya lupa. Rido. Mas Rido, untuk sinerginya dengan Mbak Tarisa tuh bagaimana untuk menjalankan bisnisnya ini? Ya dari awal kan suami istri. Aha. Ya jadi ya dari awal Sudah juga otomatis ya, Sudah pasti. otomatis, betul. Susah dijelasin itu. Iya. Gitu. Ya jadi soalnya berdua alhamdulillah sama-sama suka Gabin istilahnya Tape tadi. Gabin Tape dan juga suka nyoba bisnis sendiri gitu Oke, dari baik. dulu. Dan kalau sebelumnya memang bergelut di bisnis juga atau dua-duanya ini karyawan begitu? Enggak, sudah sebenarnya Gabin Tape ini adalah produk yang kesekian. Oke. Gitu. Kita sempat eksperimen-eksperimen, pernah minuman juga, atau makanan yang kayak gini juga udah pernah sebelumnya. Tapi kayaknya yang paling pas, yang paling beda dari yang lain itu di Gabin Tape Wangi ini. Di Gabin Tape ini. Iya. Sampai akhirnya ini udah hampir masuk ke tahun ketiga ya. Tahun ketiga jalan. Alhamdulillah. Untuk varian rasanya ada berapa jenis nih? Nah, waktu itu di awal-awal kita sempet
buat varian rasa yang lain waktu itu, tapi kayaknya kurang cocok dan fokusnya kurang, spesialisasinya kurang. Jadi kita fokusin di satu rasa yang Gabin Tape Wangi, yang kasih value beda yang wanginya tadi dibanding yang lain. Jadi fokusnya sejauh ini sih masih yang di sini dulu. Oke, jadi ada satu varian ini ya. Iya, satu varian. Kalau mengenai rasa ini lebih kemana identik rasanya itu? Nah, kalau biasanya kalau teman-teman mungkin sering coba Gabin Tape, itu mungkin ya entah sadar atau nggak sadar itu ada yang pakai tepung. Kebanyakan orang pakai tepung. Oh itu ya. Iya, Itu jadi efeknya bagaimana tuh? Supaya kita bisa tahu nih, oh ternyata Gabin Tape ini pakai tepung nih. iya, makanya kalau di kita 100% pakai tape. Jadi Nggak ada campurannya ya. iya, jadi tapenya full gitu loh. Original ya. Iya. Oke. Dan memulai bisnis ini juga tentunya ada pertimbangan ya. Tadi disampaikan bahwa pernah sebelumnya menggeluti menu kayak minuman, Ya. Pernah minuman dan juga. juga makanan lain mungkin. Makanan lain juga pernah. Lain sempat juga. Dan tadi disampaikan oleh Mas Rido bahwa ada sesuatu yang berbeda dan pada akhirnya Gabin Tape ini lebih lebih kayak Lebih menonjol lah. Gitu. menonjol begitu. Kenapa nih yang Iya. dilihat pada saat itu? Pangsa pasarnya kayaknya lebih besar ya, Mas. Iya. Misalnya kalau kita jual yang kan kita dari awal tuh targetnya gimana ya supaya makanan ini bisa masuk ke kantor, bisa masuk ke sekolah-sekolah. Anak muda juga bisa ya. Anak muda juga bisa. Termasuk kita di kantor ini juga banyak sekali ternyata yang Suka Gabin Tape ya. menjadi penggemarnya Gabin Wah, Tape ini ya. Alhamdulillah. Oke, dan ini kalau kita lihat Gabin Tape ini untuk komposisinya ada dua ya. Kalau yang lebih menonjol untuk bahan bakunya kayak tape dan juga roti Dan gabinya jaga itu tadi bumbu ya. Pasti. Untuk proses dalam pembuatannya ini melalui proses panjangkah, karena mengingat ini memang inovasi yang dilakukan, roti gabin yang seharusnya bisa langsung Bisa dimakan, langsung dimakan. tapi dibikin dengan mix tape akhirnya jadi Gabin Tape ini. Bagaimana tuh untuk proses pembuatannya? Ya, jadi tapenya itu se-feeling ya Sebagai isiannya sebagai gitu. isian. Isiannya, ya. gitu. Jadi kita nggak pakai campuran tepung, cuma dikasih racikan rahasia. Rahasia ini rahasia negara ya, jadi Rahasia tidak bisa negara. kita bocorkan ya. Ya gitu. Dan ya kebetulan kita punya supplier tapenya itu tapenya yang juga beda dari yang lain. Oke. Kita pakai tapenya bukan tape yang putih, tapi Yang lebih ke kuningan. tape yang kuning. Ya, Iya. Itu kalau tape yang kuning itu kayak lebih manis ya, Lebih manis, lebih legit dan juga lembut juga. lembut Betul. tapi nggak terlalu berair. Oh gitu. Dan Jadi teksturnya juga lebih Pas lebih gitu. creamy gitu. oke. Ya. Nah kalau Mbak Tarisa ini sebagai yang langsung ke dapurnya ya, atau juga dibantu sama Mas Rido? Iya, sebenarnya berdua. Kalau Berdua. saya lebih ke mix ke mungkin ke promosinya. Promosinya Saya juga. ngeditin fotonya atau Oke. kayak poster promosi dan semacamnya gitu. Divisi ini sosial media. Sosial media itu Divisi ya. marketing. Jadi semuanya bagi tugas nih. Iya, alhamdulillah. Tapi ketika nanti benar-benar berdua turun tangan langsung itu pas pada saat di dapur. Betul. Oke. Jadi- Biasanya kalau dalam proses pembuatan itu kalau berdua ini kan seringkali ada kayak semacam ini kurang, ini kayaknya udah pas. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Di awal mungkin ya. Ada Di ya? awal-awal Di awal. pasti kita Uji coba. uji coba dulu, Oke. mastiin berkali-kali karena yang paling penting itu kan kenapa kami suka untuk cuman sementara ini Gabin Tape aja karena konsistensi rasanya itu, Mas. Oke. Karena itu yang penting kan. Jangan sampai misalnya orang pesen hari ini Beda ya? next time pas pesen beda lagi Oke. rasanya gitu. Ini penting juga dalam berbisnis ya. Betul, Konsisten itu konsisten nomor satu ya. penting. Konsistensi. Betul. Karena takutnya nanti ketika yang tadi disampaikan oleh Mbak Tarisa, rasa yang kita tampilkan itu berbeda, Betul. ini akan menjadi koreksi utama nih dari pelanggan kita. Benar. Nah untuk menjaga konsistennya tadi itu bagaimana tuh, masing-masing pasti ada cara ya. Kalau dari Mbak Tarisa untuk menjaga konsistensi ini bagaimana tuh? Jadi kalau menjaga konsistensi itu jadi kita nggak pernah istilahnya Mengubah tuh bahannya. tawar-tawar bahan ya gitu ya. Misalnya hari ini tapenya lagi nggak ready nih di tempat langganan kita. Kita coba tape yang lain gitu loh. Waktu itu pernah pengalaman. Aha. Jadi rasanya tuh beda, tetap enak tapi kita jujur ya beda gitu rasanya. Jadi ya udah deh daripada kita coba-coba tape yang lain atau campuran bahan baku yang lain, mending kita bilang istilahnya close order dulu deh hari ini nggak buka dulu gitu. Daripada dipaksain gitu ya. Betul. Oke. Dan untuk pemilihan tape ini kenapa bisa ketemu dengan tape yang selalu dipakai nih?
pada saat itu atau ada memang proses udah ngumpulin sering banyak keliling. tape gitu? Betul. Dicobain tuh. Betul. Jadi udah sempat keliling Palembang, yang by look gitu ya, yang kelihatan, wih kayaknya bagus nih. Ya gitu. Udah sempat dicoba-coba, tapi memang kurang, beda-beda. Iya. Gitu. Akhirnya jatuhlah pada tape yang saat ini ya. Iya. Oke, jadi yang disampaikan Mbak Tarisa tadi benar ya, untuk daripada nanti Kompromi, bahan memaksakan baku, gitu ya, ya, betul. Iya. lebih baik lost order dulu untuk Betul. pemesanannya begitu. Betul, Mas. Oke, nah untuk kalau teknik promosi tadi disampaikan oleh Mbak Tarisa juga bahwa punya kendali nih di sini. Teknik promosinya itu bagaimana untuk menjalankan bisnis ini? Jadi mungkin saya lebih ke, kan kami tinggal di perumahan gitu ya, di komplek. Jadi awalnya juga waktu pertama kali nyobain bikin Tetangga gabin dulu tape ya? ini tetangga dulu target utama ya kan. Sekali promosi alhamdulillah banyak yang Ada repeat respon. order juga gitu kan. Jadi kan karena waktu itu baru-baru awal jual ya paling cuma di foto aja gitu sekali lewat terus dikirim gitu kan. Tapi setelah semakin tahun jalan jadi udah lebih ke kayak mungkin edit Canva dari melalui aplikasi CapCut dan sebagainya Oke, gitu. jadi artinya di sini memang memanfaatkan digitalisasi juga ya. Iya, Betul. harus. Dan sejauh ini bagaimana nih impact yang dirasakan oleh baik itu Mbak Tarisa dan juga Mas Rido mengenai sosial media dalam berbisnis ini, sejauh ini apa yang dirasakan? Ya sudah pasti sangat membantu ya, karena sosial media kita bisa reach orang itu sangat banyak gitu kan. Tapi kalau kami sendiri, akulah pribadi ya, itu lebih percaya kalau promosi yang terbaik itu adalah promosi dari mulut ke mulut, Mas. Itu yang paling Betul. efektif itu ya. Paling efektif itu. Oke, dan biasanya kalau dari yang pernah beli atau tetangga atau pelanggan, Ya. ini kebanyakan mereka memberikan apa ya, tes itu bagaimana tuh mengenai rasa? Iya, jadi Ada pernah pengalaman langsung menyampaikan begitu? menyampaikan dia, dan kalau orangnya jauh kan, orang pembeli dari mana gitu, ya pasti via WA, via Instagram gitu. Jadi nilai sesuatu kepuasan kita sebagai pebisnis ya, apalagi bisnis makanan itu, Betul. ketika apa yang kita jual itu diberi approve ya. Benar. Iya, Oleh diapresiasi, pelanggan dan yang paling kita. penting repeat order. Itu menjadi bukti nyata ya. Bukti nyata, Iya. betul. Oke, baik. Dan selain tadi disampaikan bahwa menggunakan sosial media, apakah juga ini ada kayak semacam reseller atau belum ke sana dulu nih? Belum sejauh ini. Belum. Tapi ada rencana nih untuk mengembangkan. Insya Boleh Allah banget, ada rencananya boleh banget. gitu. Ya. Tinggal bagaimana nanti penyusunannya ya, Betul. bagaimana manajemennya, karena memang itu butuh ini juga ya, kayak semacam sistem yang dilakukan begitu. Betul. Benar. Karena reseller ini juga bisa membantu sih sebenarnya untuk bagaimana pelanggan kita lebih Iya. luas begitu ya. Oke, baik. Dan kalau apa namanya tuh untuk pemesanan ini secara online untuk saat ini atau ada offline-nya juga? Offline-nya sih di rumah, Offline-nya lebih Bisa di ya? rumah, lebih bisa. banyak kita via online. Online gitu. Jadi biasanya orang langsung gimana ya, misalnya WhatsApp dulu, chat kita dulu, atau kalau misalnya di Instagram bisa kirim DM dulu, misalnya oh hari ini ready nggak gitu kan, atau kalau mau ada niat untuk acara atau apapun itu bisa sekitar H-3 mungkin kalau agak sedikit banyak pesanannya gitu. Oke. Jadi biar kitanya juga ready. Aha. Kalau untuk ukuran ini berapa nih? Karena kalau Gabin itu ada berapa ukuran ya? Atau satu coba? Ada sih, pernah lihat Ada yang lebih agak gede ya? lebih gede Ada ya. yang lebih gede gitu. Ini tergantung harga juga. Tapi kalau buat di Gabin Tape Wangi ini Ukuran standar. standar Ya, Gabin biasa ya? Iya, Ya. betul. Kalau sentinya kita nggak ukur tuh. Oke, baik. Dan Mance Bice dulur-dulur, jangan kemana-mana. Untuk yang pengen telepon juga boleh ya. Kami akan terima teleponnya. Tapi sebelumnya kita nak dengarkan dulu beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan UMKM Perompak FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh, hampir aja. Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau. Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil. Buang sampah? Dari mobil yang mana? Itu loh, itu mobil yang merah itu. Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh. Jadi biar tetap keren gimana? Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.
RRI dengan esensi buku. Esensi buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayahnya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pandeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, terima kasih untuk Manca Bicak dulur-dulur dimanapun berada yang masih bersama kami di sini di Loka Kita Obrolan UMKM. Kita masih bersama dengan Gabin Tapiwangi, yaitu bersama dengan Mbak Tarisa dan juga Mas Rido ya. Untuk saat ini masih di Perempatan FM Palembang. Dan kita lanjutkan kembali ini mengenai bagaimana inovasi ini menjawab tren atau permintaan pasar. Ada request dengan rasa yang lain? Atau belum ada ya? Pernah ada tuh? Pernah. Bagaimana tuh? Pernah, jadi kayak coba kalau ada isian nanas atau mungkin pisang gitu kan. Jadi kita sempat pernah coba gitu. Cuman setelah diukur-ukur untuk sementara ini ya Mas, kayaknya belum pas kita ya? belum, dalam tanda kutip tuh belum mau ambil resiko perubahan itu tadi yang inkonsisten tadi gitu kan. Karena kalau kayak nanas sekalipun itu kan carinya agak sulit ya. Gitu. Jadi untuk sementara balik lagi saya dan suami fokusnya di isian tape yang alhamdulillah juga tetap dapat respon positif. Nah kalau tape ini nggak bisa dibentuk rasanya begitu ya, walaupun ini tape tapi kayak ada tape rasa stroberi gitu nggak bisa. Nggak bisa ya. Bisa. Jadi dia tetap tape ya tape. Ya, karena kan tape juga termasuk rasanya dominan gitu ya Mas. Jadi agak kuat, khas strong ya? gitu kan. Jadi mungkin kalau ditambahin sensasi lain tetap akan kalah karena tapenya tuh sudah strong sendiri punya rasa gitu kan. Karena dia fermentasi kan. Fermentasi itu tadi lebih kuat ya. Iya. Tapi saya pernah melihat itu ada gabin tape warna kayak ubi selo itu atau kita nyebutnya itu Iya ya. betul, itu dari ubi. Itu ubi ya, bukan tape bukan ada ya? tapenya, Bukan, ubi. bukan. Oh gitu. Iya. Tapi kalau mengenai inovasi rasa
tentu ini akan menjadi satu ini juga ya mungkin. Satu pengembangan juga kayaknya Betul, ya. pasti. Tapi kalau dari apa yang disampaikan oleh Mbak Tarisa tadi kayaknya belum untuk menjaga konsistennya tadi ya. Tapi kalau konsistennya tetap dijaga, ada gabinnya, ditambah dengan varian rasa lain. Itu termasuk konsisten nggak sih itu? Jadi kalau aku boleh jawab, sebenarnya kita udah pernah coba. Udah pernah coba sebelumnya ya. Betul. Dan kalau permintaan pelanggan itu memang persentase pelanggan yang request itu justru sangat kecil sebenarnya untuk yang request rasa lain. Oke. Ya justru karena kita fokus di Gabin Tape Wangi, dari nama aja mungkin mereka udah tahu memang Gabin Tape gitu. Jadi memang senangnya itu memang Gabin Tape justru kebanyakan hampir 90 sekian persen pokoknya orang lebih fokusnya lebih senangnya yang itu. Benar. Gabin Justru Tape sangat ya. jarang orang yang request tentang Ada tapi jarang gitu. Ada tapi jarang. Betul. Jadi tidak terlalu banyak gitu ya. Terlalu banyak. Jadi ya udah mikir kenapa nggak difokusin yang ini aja Oke, gitu. baik. Nah, kalau dari awal bisnis yang ini dijalankan sebenarnya untuk target pembelinya lebih ke rentan usia berapa nih? Oh ini ya apa target pasarnya Target gitu pasarnya ya. begitu. Iya. Jadi awal-awalnya sudah pasti kalau Gabin Tape itu kan lebih banyak dikenal sama generasi orang tua nih. Orang tua Ya, paling maksudnya banyak ya. orang-orang tua kita nih gitu kan. Karena ini memang makanan lama juga Makanan ya. lama makanan betul, jadul. tradisional yang jadul gitu ya. Jadi memang target pasarnya awalnya itu Ke sana. gimana sih bisa masuk ke kantor, bisa masuk ke untuk acara arisan, acara masjid, guru-guru gitu di awalnya. Tapi balik makin-makin ke sini kan kita bisa apa ya namanya image kan si Gabin Tape ini untuk juga oke diminum dimakan sama teman-teman yang muda-muda. Oke. Itu untuk teman ngopi. Ternyata masuk juga ya. Betul, Ternyata masuk alhamdulillah juga. masuk juga. Kalau buat kalangannya itu lebih ke menengah ke atas, menengah ke bawah atau semua kalangan bisa gitu? Sebenarnya sih semuanya Terjangkau bisa. ya. Ya, Iya. jadi tujuan kita memang pengen bikin apa ya istilahnya tuh cemilan atau jajanan yang masuk ke semua kalangan gitu. Itu. Karena kan itu tadi banyak orang mungkin pengen mau bawain buah tangan, tapi mungkin punya budget yang terbatas, tapi pengen juga kasih yang enak kan tetap kan. Jadi kami hadir di sini untuk menyelesaikan masalah mereka gitu Itu ya. istilahnya. Kalau buat packagingnya ini ada berapa jenis nih gitu? Untuk isiannya gitu. Ada yang 15 atau 10 gitu. Ya biasanya kita dari 12 ya 12, 16 terus yang pakai kemasan box. Kalau yang di order lebih dari itu 50, 100 pasti kita punya Kayak Mika yang besar yang gitu. besar lagi. Betul. Iya. Jadi tergantung dari pelanggannya ya. Tergantung dari ordernya. Kalau ada yang mau hitungan satuan bisa juga ya? Boleh banget. Bisa ya. Tapi jarang. Jarang ya. Jarang. Karena memang Jadi orang hitungnya kelipatan gitu langsung. lebih enak yang paketan itu tadi ya. Paketan box Betul. langsung. Box yang itu tadi ya. Oke, baik. Dan ini mengenai tadi kan konsistennya pengen satu rasa saja tuh. Sejauh ini. Dan sejauh ini ya, tapi nggak tahu nanti ke depannya Iya, seperti apa ya. open. Nah, dengan satu rasa ini tentu untuk proses pengembangan usahanya bagaimana ya? Tekniknya atau ada dilakukan kayak promosi buy one get one mungkin atau bagaimana begitu? Mengingat ini cuma ada satu rasa. Kalau kita ada varian lain kan mungkin pengembangannya akan lebih variatif ya. Bosen yang ini, ada rasa yang ini atau isian yang ini. Bagaimana tuh untuk pengembangan produknya? Ya, jadi sementara ini kan masih ada satu rasa. Sebenarnya kalau kita kirim keluar, biasanya kita ada momen-momen spesial tuh kayak kemarin, misalnya salah satu dari kita ulang tahun gitu kan. Kita kasih biasanya potongan ongkir gitu. Jadi cukup teman-teman cukup bayar 5 atau 7.000 tergantung jarak. Itu kita bisa delivery dan disubsidi lah gitu. Ada diskon Oke. potongan ongkir kayak gitu. Lebih kepada ininya ya, Iya. promosinya begitu Kalau ya. dari Gabin Tape-nya sendiri tergantung berapa volume ordernya. Jadi misalnya kalau ordernya banyak untuk acara gitu pasti kita kasih yang spesial juga. Oke, baik. Nah ini mungkin kalau satu varian ini pengembangannya mungkin nggak sih dengan ukuran gitu? Ada ukuran yang standar, ada ukuran yang lebih jumbo gitu. Yang jumbo belum. Belum ya. Ya, karena Pangsa pasarnya agak terbatas itu ya mungkin. agak terbatas dan untuk Gabinnya kan beda jenis tuh. Kalau yang Oh, ada perbedaan ya? kalau yang lebih besar. Nah, dan itu biasanya dari yang kita amati itu juga rasanya juga beda. Oke, Gitu. jadi perlu ini sekali ya.
pertimbangan juga di situ Betul. ya. Jadi kita ambil yang tengah Betul. tuh. Takutnya nanti kita paksain juga ternyata hasilnya beda. Benar. Betul. Karena bahan bakunya beda juga ya. Betul. Untuk jenisnya. Nah ini kalau mengenai tantangan, mungkin selama ini apa yang dilakukan baik itu Mbak Tarisa dan juga Mas Rido dalam menjalankan usaha ini, tantangan seperti apa sih yang pernah ditemuin atau yang pernah dilewati begitu? Ada nggak kayak tiba-tiba orderan banyak, bahan bakunya nggak ada atau ada hal lain? Biasanya kita udah info dan dari setiap kali kita promosi juga kita udah kasih notes gitu. Kalau untuk orderan yang lebih dari misalnya 50 gitu, 50 pieces gabin, itu boleh diinfo H-2 misalnya gitu. Atau untuk acara arisan spesial gitu boleh diinfo 1 atau 2 hari sebelumnya. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau buat tantangan yang bagaimana tuh belum ya? Dan jangan Mungkin, sampai ada ya. Alhamdulillah sejauh ini tantangannya masih bisa kita atasi ya. Paling kayak orang bisa nggak minta gratis ongkir gitu kan, atau kayak kalau aku pesen sekian dapat diskonnya berapa gitu. Jadi ya itu termasuk tantangan Ini juga. bukan tantangan ya, lebih ke keluhan itu. Aduh, itu tantangan Mas. Enggak juga sih sebenarnya ya lebih ke soal kita respons via Itu. WA. Karena penting sekali kita untuk menanggapi cepat ya. Betul. Dari apa yang direspon oleh pelanggan kita. Betul. Takutnya Biasanya kalau kita- nanti kita pas responnya nggak ada, pelanggan jadi bagaimana Iya, gitu ya. Makanya kita selalu bilang untuk fokusnya di bawah 5 menit kita harus reply. Oke. Betul. Nah kalau buat gabin tape ini tahan lama atau daya tahannya itu berapa lama tuh untuk di suhu ruangan? Untuk di suhu ruangan ya. Di suhu ruangan mungkin itu sekitar, sebenarnya Mas kalau base-nya Kan ada best before ada tuh. base gitu ya? before gitu kan. Kalau di suhu ruangan pasti dia kan di gabin itu ada gulanya itu Mas. Jadi kalau Akan kita mencair ya? biarin di suhu ruangan pasti dia cair dan itu pasti gitu. Dan kalau udah mencair itu Dia jadi teksturnya agak merubah rasa juga ya? merubah rasa itu Tekstur yang mungkin pasti. Oh, teksturnya tekstur ya? yang pastinya Iya. gitu. Kayak lebih bagaimana Jadi tuh? lembut ya, jadi soft Kayak gitu lebih ya. basah ya? Iya lebih basah benar. Oh, gitu. Tapi kalau soal rasa kita pernah coba sama aja sih. Cuman kan banyak orang ngerasa tuh pengen yang tetap istilahnya tuh Fresh, crunchy gitu. crunchy gitu kan. Jadi kami saranin untuk dimasukin ke kulkas. Oh, itu. Kalau Saya untuk mikirnya waktu malah lama, gabin ini kalau di suhu ruangan itu makin lama makin keras enggak ya? enggak. Malah justru dia Iya, makin lembab justru begitu. Makin lembab gara-gara gulanya Gula itu jadi tadi. cair. Walaupun nggak terlalu cepat sih. Oke, Ya lumayan iya. Mas, lumayan. Jadi lama. 6 jam, 7 jam, 8 jam masih oke lah ya? Masih oke itu, masih ya. oke. Masih bisa di Betul. atas. Walaupun gitu. jarang terjadi. Oh, itu. Sudah habis Karena pasti duluan, habis ya. Sudah habis alhamdulillah. duluan. Tapi kalau buat di kulkas ini daya tahannya berapa lama tuh? Bisa sampai 2 hari kalau disimpan, tapi syaratnya harus di tempat yang tertutup. Ya, Oke. Jadi nggak bisa Seminggu juga misalnya masih kita taruh di mangkok gitu ya, diabaikan gitu, dimasukin langsung kulkas itu kurang bagus. Tapi lebih bagusnya kalau dia dimasukin wadah misalnya toples yang tertutup gitu, dimasukin di kulkas. box makanan. Iya di box makanan gitu oke masih. Oke. Dan mengenai konsumen lagi, pernah nggak melibatkan konsumen langsung untuk bagaimana penilaiannya begitu mengenai gabin tape wangi ini? Pernah melakukan hal itu atau kayak menunggu aja gitu? Kalau ada respons, baru itu yang nanti akan melibatkan konsumen dalam Testimoni gitu ya? dalam beda sih kalau testimoni kayak dari Mas Taris, dari Mas Rido dan juga Mbak Taris itu kayak melibatkan konsumen nih. Bagaimana sih produk kami ini sejauh ini, apakah terpuaskan untuk yang beli? Jadi kita ataukah- nanya gitu maksudnya, kita yang Mas? nanya langsung Oh gitu. kita yang jemput bola gitu. Ya? Jemput bola begitu. Pernah, pastinya pernah. Untuk beberapa teman-teman yang udah akrab ya istilahnya, pasti kita tanya ada masukan nggak, gimana tadi rasanya, cocok nggak, udah untuk misalnya ada keluarganya juga seneng nggak, dan alhamdulillah responnya sama gitu. Jadi semuanya hampir cocok. Bahkan ini anak-anak itu anak-anak di komplek, anaknya tetangga-tetangga kami juga pada suka gitu loh. Jadi mereka kayak yang ya ampun gitu, anak-anak juga suka sama gabin tape ini gitu. Alhamdulillah. Dan ada juga beberapa teman-teman yang kasih testimoni itu saudaranya, ibunya yang awalnya sebenarnya agak skeptis tentang tape gitu ya. Jadi biasanya kalau tape biasanya karena fermentasi, Asam gitu. ya mikirnya asam dan segala Oke. macam. Tapi waktu anaknya order, teman kita order itu dikasih, ternyata Enak ya. justru suka gitu. Dan itu sangat ada kepuasan tersendiri. Oke, nah ini kalau kita berbicara mengenai tape itu tadi ya, karena ini olahan dari fermentasi, tentu untuk rasanya ini sangat
gampang sekali berubah ya kalau kita tidak pandai untuk dalam pengolahannya. Nah, biasanya dari Mas Rido atau Mbak Tarisa untuk bahan bakunya ini di stok atau begitu ada orderan baru dibeli atau bagaimana tuh? Biasanya kita stok, dan kalau tape kan biasanya awalnya keras tuh, terus semakin waktu dia fermentasi jadi semakin lembut. Biasanya di titik tertentu yang kita tahu itu kita simpan ke dalam kulkas. Oke. Untuk memberhentikan ini proses fermentasinya itu. Jadi stop dia, teksturnya akan segitu stay gitu. Nggak akan melembut lagi kalau dia ada di dalam kulkas di Karena stok. kan kalau dia terlalu lama fermentasi pastinya ada gas kan. Betul. Nah itu kalau ada gasnya itu biasanya mempengaruhi rasa. Makanya kami sebisa mungkin untuk tapenya tuh udah kayak kita perhatiin nih, kayaknya udah cukup sih fermentasinya, baru kita simpan ke kulkas. Oke. Jadi jangan sampai ada perasaan kayak gasnya gitu. Apalagi kalau berair itu udah nggak bagus. Ya. Udah nggak bagus ya, mending nggak usah dipakai lagi ya. Betul. Oke, baik. Nah, kalau rencana nih mungkin ke depannya ada nggak sih rencana kayak akan melakukan sebuah kolaborasi dengan pihak mana begitu, kayak ada komunitas-komunitas UMKM begitu, ataupun Boleh juga ada acara-acara festival jajanan seperti itu. Dan mengenai kolaborasi tersebut pernah dilakukan seperti apa? Dan kalaupun memang belum, rencana seperti apa yang nanti akan dilakukan? Ya pastinya boleh banget dan mau. Cuman ya balik-balik lagi kita mungkin sedikit tantangannya adalah kita pengennya setiap orang order itu gabin tapenya selalu fresh, baru dibuat dan fresh from the oven gitu istilahnya. Nah mungkin kalau kita kolaborasi untuk dalam jumlah yang banyak untuk acara tertentu gitu, ya paling itu tantangannya. Jadi kadar freshness-nya itu udah nggak se-fresh waktu kita by order gitu loh. Dan kalau buat gabin tape ini dikirim ke luar kota itu masih bisa ya? Kalau misalnya kita pasarkan dikirim gitu orang di luar itu paling belum. Kalau sekarang belum, tapi ada teman-teman itu yang dia order, terus dia bawa ke Pulau Jawa, sudah sampai ke Jogja bahkan, dan itu masih oke. Oke. Iya. Jadi aman lah ya. Aman. Kalau memang ada dari luar kota, konsumennya itu masih bisa gitu. Iya. Oke. Nah kalau makanan tradisional di Palembang lebih khususnya ini banyak sekali ya, kayak pempek dan lain sebagainya. Tapi mengenai gabin tape ini apa sih yang membedakan kembali dengan makanan-makanan tradisional lainnya? Mungkin kalau pempek dan makanan lainnya itu kayak apa ya? Di semua segmen itu kayaknya masuk ya. Masuk ya. Bisa malam, bisa juga pagi, siang juga bisa. Tapi kalau buat gabin tape ini ngepas sekali untuk dijadikan cemilan itu pada saat kapan tuh? Sebenarnya masuk semua sih. Waktu kita pagi-pagi sarapan, ngopi juga. Biasanya untuk setelah makan siang, biasanya mulut kurang enak tuh. Kalau teman-teman yang teman-teman yang nggak merokok itu makan yang sedikit, makan 1-2 gabin yang manis itu cocok juga. Oke. Gitu. Dan apalagi kalau nanti nih teman-teman untuk laga timnas Indonesia nih berikutnya nih biasanya naik nih orderannya. Oh itu ya. Untuk teman nonton timnas nih nah, biasanya. Ini kalau mengenai momen itu ada kayak semacam apa yang dilakukan? Misal ada pertandingan timnas itu tadi. Betul. Atau apalagi tuh momennya kayak lebaran mungkin. Iya, betul. Bagaimana ya biasanya tuh menghadapi momen-momen seperti itu? Iya, itu momen yang bagus sebenarnya. Dan kita masuk di situ untuk teman-teman gimana sih? Karena biasanya cocok banget kan teman-teman cowok-cowok tuh ngumpul, kopi, ya kan, timnas plus cemilan juga. Tapi kalau kerjasama kayak ke kafe atau ke mana gitu belum? Itu yang lagi dipikirin. Itu yang lagi dipikirin ya. Lagi mau cari channelnya tuh. Gitu. Karena penting sekali juga ya itu ya dilakukan Semakin luas ya. sebagai upaya untuk memperluas jaringan juga. Betul. Memperluas juga bagaimana konsumen kita juga bisa dijangkau begitu ya. Iya. Dan kalau untuk perencanaan lagi nih ke depannya yang sudah hampir mateng nih, ada nggak untuk mengenai bisnis ini atau belum ada sama sekali gitu? Sebenarnya kita nerusin yang sekarang dulu, Fokus ke sini dulu betul. ya. Apa nih target yang belum dicapai? Karena mau fokus dulu ini. Targetnya sih Punya store mungkin? Amin. insya Allah. Itu pasti goals yang lebih panjang. Itu. Tapi untuk sekarang sih kalau aku pribadi ya, itu kepengen gimana sih caranya anak-anak muda itu
berani dan mau coba gitu loh Gabin Oke. Tape. Karena biasanya mengubah mindset kan. Ya. Karena Agak kita sulit ya. betul. Karena kan orang juga dibilang akrab, lumayan akrab sama Gabin Tape karena banyak di mana-mana. Tapi justru beberapa yang respons itu kan yang ini beda. Nah, gimana supaya semakin banyak orang yang mutusin aku mau coba dong. Apa sih bedanya sama yang lain gitu. Oke. Dan ini ada kaitannya juga mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Rido tadi kan paling banyak itu yang hobi jajan itu milenial ya. Betul. Gen Z milenial itu yang paling banyak hobi itu. jajan. Walaupun sebenarnya Gabin Tape ini juga banyak penggemarnya karena ini makanan jadul. Makanan jadul. Nah, membawa ini ke lidah Gen Z atau milenial tadi tentu tantangan lagi ya. Betul. Nah, andai-andai nih kita coba sama-sama sharing kalau Gabin Tape ini di apa namanya itu dicoba untuk bagaimana bisa masuk ke kalangan milenial dan juga Gen Z, tentu ada inovasi yang dilakukan ya. Salah satunya mungkin kalau Gabin Tape dikasih saus, Waduh. saus Belum pedas kayak- gitu. iya, jadi Kayaknya masih kalau- nyambung nggak rasanya tuh? Belum Mas kayaknya. Belum ya. Mungkin dikasih es krim enak Mas. Nah, itu. Betul. Kali Di ya. atasnya gitu kan Dikasih es kayak krim, waffle Apalagi ya. tape ya. Iya, waffle Betul. gitu kan biasanya Jadi kayak waffle. dikasih es krim atasnya. Ini Gabin Tape cocok dikasih. Kalau dikasih scoop saus ice. itu Enggak ya. dari membayangkannya aja tuh udah ekstrim itu ya. Jadi paling Mas kalau untuk masuk ke kalangan yang istilahnya yang generasi lebih muda gitu kan. Jadi kalau sekarang kan anak muda nih hobi ngopi juga ya. Itu. Hobi ngopi. Nongki ya bahasanya ya. nongki, ngopi. Makanya dari situ kami punya tagline itu tadi Gabin Tape Wangi, hashtagnya temen ngopi kamu gitu. Itu. Jadi Oke. banyak juga teman-teman yang masih muda sih yang udah nyobain, alhamdulillah mereka repeat order Nah, gitu loh. itu. Artinya di sini kalau berandai-andai termasuk tadi ada es krim ya, kita mix di situ, termasuk ada keju juga. Parutan keju kayaknya masih Kayaknya masuk ya. enak itu sama Keju tape. masuk. Masih masuk Betul. sama seres mungkin. Saya Seres. belum pernah nyoba tapi kalau keju Kalau udah keju jelas oke. enak. Kalau jelly keju pas ya karena ada asinnya di situ. Betul, Iya. gurih, Tapi kalau asin, manis ketemu manis lagi akan much ya, Mas. terlalu ini ya. Double ya. Double. Takutnya nanti malah ada efek rasa lain gitu Betul, ya. memang ada beberapa yang di luar sana yang jual Gabin yang istilahnya tuh pakai topping dan lain-lain gitu kan. Tapi itu tadi balik-balik lagi karena kami mau pengen masuknya ke pasar yang jauh lebih umum kayak orang dewasa kan biasanya mereka kalau terlalu manis pasti nggak mau, Nggak mau. kurang ya maksudnya mau Apalagi tapi kurang. Gitu. ada yang diabetes segala macam Betul, karena ini kembali betul, ke betul, penyakit betul. lagi ya. Betul, Karena kita betul. tidak menutup kemungkinan juga karena itu menjadi pertimbangan pembeli juga ya. Benar Betul. banget, Mas. Ah ini terlalu manis, Betul. takutnya nanti malah kambuh lagi bla 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 segala Iya. macam ya. Betul. Tapi kalau buat manis yang ditimbulkan dari Gabin Tape ini sebesar apa tuh? Lebih ke creamy ya Mas. Ya, ya? Creamy lebih ke ya. ringan gitu karena memang kami mau mengedepankan istilahnya tuh Cita rasanya cita ya. rasa dan kesederhanaannya gitu kan karena kayak yang kita udah tahu bahwa si Gabin Tape ini kan jajanan jadul jadi gimana sih makanan ini tetap sederhana tetap istilahnya tuh membawa nostalgia gitu Bisa bring back memory. yes, Ah. betul. Jadi teringat lagi ya Iya. dengan masa-masa waktu itu. Masa-masa Betul. dulu. Wih dulu ini waktu ibu SMA ini makannya ini Nah, gitu. itu pertama kali ketemu ayang bebnya itu malah dibawain bukan martabak. Bukan martabak, martabak, Biasanya kan coklat. martabak ketemu Betul. mertua tuh. Tapi ini malah dibawain Gabin Gabin Tape Tape. gitu. Oke oke. Dan itu banyak juga yang kasih testimoni gitu. Gitu ya. Jadi lebih ini ya mengingatkan kembali momen gitu. Mengingat kembali momen. Tapi kalau buat di Gabin Tape Wangi ini pernah terlibat dalam suatu acara nggak? Acara UMKM lebih khususnya gitu. Kayak festival apa, ikutan gitu. Waktu itu sih paling pernah ada acara 17 Agustus waktu itu yang diadain sama acara UMKM jadi kita kayak ya kasih kontribusi gitu kan karena biar teman-teman UMKM juga nyobain gitu jadi mungkin baru Partisipasi itu aja di sih itu sih. partisipasi yang Tahun kemarin ya, tahun kemarin. iya Ya. waktu 17 Agustus di Nah ini PS kan Mall. kalau kita lihat untuk di Palembang kegiatan kuliner itu selalu ada ya. selalu ada Apakah mungkin ini akan menjadi salah satu langkah juga dari Gabin Tape Wangi ini akan ikut ke ranah sana supaya branding yang juga dapat ya insya Allah Mas itu dan juga promosinya juga dapat gitu. Betul. Tapi mungkin satu pertimbangannya mungkin adalah operasional ya. Tim lagi ya Ya, kurang ya. tim operasional juga. Kalau kita di rumah kan kita ibaratnya kita udah tahu working space-nya, kita udah tahu areanya, area kerja dan kita nggak perlu bayar dan segala macam gitu. Kayak gitu aja sih Ya, mungkin. pastinya kita open untuk Open tapi. misalnya suatu ketika ada acara food festival atau semacamnya gitu kan
Tapi yang pastinya sebelum itu kami mempertimbangkan dulu operasional dan lain-lainnya gitu. Untuk Tapi tim selalu saat ini open. cukup berdua dulu ya, Alhamdulillah masih terhandle berdua gitu. tidak menutup Karena di kemungkinan rumah kan. kalau nanti lebih luas lagi Amin, akan menambah insya timnya Allah. juga itu Iya ya. pasti insya Oke. Allah. Nah ini UMKM kan teman-teman lagi gencar sekali nih untuk pengurusan IRT dan juga label halal dan lain sebagainya untuk Gabin Tape Wangi. Sejauh ini bagaimana tuh untuk hal itu? Kita sudah urus Sudah untuk ada. halalnya Ada udah ya. ada Halal alhamdulillah gitu. Tapi kalau kayak untuk PIRT itu kan Menyusul ya. menyusul karena Nggak semuanya juga perlu PIRT gitu. betul. Yang penting halal dulu ya. Iya. penting halal dulu karena kalau PIRT biasanya itu untuk makanan-makanan kayak keripik Betul. atau apapun yang biasanya stay lama di suhu ruangan 7 harian itu Yang memang ditaruh di toples, taruh di Nah, meja gitu oke. untuk berhari-hari. kopi gitu dan lain-lain. Iya. Jadi memang penting sekali ya itu karena impact-nya itu akan menimbulkan kepercayaan juga Benar. Trust, betul. kepada konsumen kita ya. Betul. Mereka akan lebih trust ke kita karena ya itu tadi ini menyangkut makanan lagi ya. Benar. Ini langsung dikonsumsi nih. Iya. Kalau kita udah banyak sertifikat atau ada label halalnya itu tadi sama saja seperti kita yang diposisikan sebagai pembeli ya, Betul. akan lebih nyaman begitu. Iya. Betul. Oke, baik. Alhamdulillah udah ada. Udah ada Tape ya. Wangi Alhamdulillah udah ada sertifikasi halal. Ya. Nah, kalau tergabung dalam sebuah komunitas UMKM ada juga untuk Gabin Tape Wangi nih. Iya udah ikut inkubator itu UMKM bisnis Sumsel sudah ikut gitu. Baru satu Iya baru tergabung satu itu ya. sih Mas. Tapi banyak tuh isinya tuh. Iya benar. Teman-teman hebat-hebat semua Itu, jualannya di situ keren, luar keren. biasa. Dari kalian apa nih impact yang dirasakan ketika sudah bergabung dalam satu komunitas? Yang pasti lebih dikenal ya. Aha. Lebih dikenal dan banyak juga dari teman-teman berbisnis itu yang coba yang order gitu loh. Karena kan nggak cuma makanan di UMKM juga kan banyak ada juga yang jasa gitu, Nah, ada itu mencakup bidang UMKM juga ya. ada pendidikan dan segala macam gitu kan. Untuk di makanan mungkin kalau sejauh ini yang kita perhatikan untuk Gabin Tape boleh dibilang kita sendirian. Belum ada ya. Masih Ada tapi teman-teman yang lain juga banyak fokus di Iya. istilahnya tuh di jajanan yang lain gitu kan. Tapi kalau buat tanggapan kalian bagaimana nih? Ada teman misalnya, dia fokusnya ke menu ini. Ketika melihat Gabin Tape kita mulai banyak penggemar, tiba-tiba dia beralih menambah itu bagaimana tanggapannya? Sebenarnya itu jawab jujur kan nih? Boleh. Karena ini dalam bisnis ada ya. Iya pasti. Ya pastinya kalau memang karena kita terinspirasi ya, Oke. jadi masuknya juga nih. Ya harusnya bagus ya. Karena orang hanya mencontoh yang bagus loh. Itu. Yang lain nggak bagus mungkin Jangan dicontoh. dicontoh. Betul. Berarti alhamdulillah ada impact positifnya kayak gitu. Dan balik lagi variannya mungkin sama, bahan baku semuanya berbeda. Eksekusi juga berbeda dan pasti rezekinya juga berbeda. Itu. Jadi kita harus tetap optimis ya. Iya, bagus dong. Rezeki tidak akan tertukar. Dan maksudnya udah ditakar ya. Oh, iya. Asal kita mau berusaha tadi. Tapi kalau kita masih kongkang-kongkang di rumah nggak ada yang dilakukan, rezeki juga nggak mungkin akan dan sendiri ke pintu datangnya. Ini uang 1 M gitu. Jadi harus kita jemput dulu. Jadi jangan pernah takut ya. Oh, enggak. Kita lihat berkaca dari masyarakat yang atau pedagang yang ada di pasar. Benar. Malah mas justru berdempet dinding ya. Berdempet dinding, betul. Dengan jualan yang sama ya. Yang sama. Jadi itu salah satu penguat dari Mbak Arisa dan juga Mas Riko bahwa yakin aja ya. Karena karena pasti kan gini semua yang kita istilahnya kita jual itu pasti ada pelanggannya sendiri masing-masing gitu kan. Karena lidah nggak bisa bohong ya. Mereka nggak bisa bohong dan juga mereka punya selera yang masing-masing gitu kan. Tapi kalau kita udah istilah itu udah best, insya Allah pelanggan bakal kita lagi karena yang selain rasa pastinya servis nomor 1. Oke, nah untuk servis ini apa yang harus diutamakan? Yang diutamakan yang pastinya Ramah udah pasti ya, menyenangkan ramah ya. sama harus Iya. gitu. Karena biasanya sebelum orang beli produknya, orang beli orangnya. Iya. Melihat dulu bagaimana responnya, Betul. bagaimana attitude-nya juga. Nah, karena kadang kita pasti pengen beli, kadang-kadang buru-buru tapi sellernya lama, oke lah lama kita terlihat lagi sibuk atau apa, tapi datang misalnya cuma responnya pendek-pendek gitu kan pasti orang kayak yang ini kamu niat nggak sih gitu kan. Kurang informatif Kurang sering. informatif benar. Mau ditanya dulu baru dikasih ini. Tapi kan kita usahain untuk pelayanan kita seinformatif mungkin, seramah mungkin, istilahnya itu Secepat mungkin juga. secepat mungkin. Pokoknya antara kami dan pelanggan harus sama enak gitu. Karena penting juga ya menjaga itu semua tuh. Ya dan satu lagi yang kita notice juga tentang delivery. Itu tuh. Iya, jadi Tapi nggak cepat juga ya. ya banyak belajar juga dari teman-teman yang lain itu tentang delivery. Biasanya kalau janjinya jam berapa, kita usahakan mungkin 15 menit 20 menit sebelum dari jam itu kita sudah di lokasi, barangnya udah diterima gitu. Oke. Jadi prediksi waktu juga ya. Betul. Dan prediksi produksi. Jangan terlalu mau ya gitu maksudnya. Kalau memang ternyata jangkauan kita cuma mampu untuk berapa pieces yang dibuat ya udah, itu dihabiskan gitu ya sampai ini udah berpikir kapasitas kemampuan kita karena udah banyak masuk Iya. diterima ternyata malah justru udah bisa kita tangani. Ya, jangan oke aja. Orang pasti jam 1 datang setengah 3. Nah, apa kita istilahnya dalam pelayanan kita juga harus mengukur Itu, jangan sampai menimbulkan kekecewaan gitu ya. Jangan sampai orang kecewa satu yang memang karena anggaplah ketidaksengajaan kita, tapi kan orang pasti kita kan gimana gitu. Jadi lebih baik kita ngukur kemampuan kita sama Gitu. si order ini tadi. Bagaimana kemampuannya? Nah. Oke, baik. Dan kalau pun memang nih ada apa ya macam bentuk kayak kritikan atau sesuatu yang disampaikan oleh pelanggan kita yang sifatnya lebih ke koreksi, tanggapan bagaimana tuh? Boleh banget, boleh banget. Sebagai seorang yang pebisnis yang pengen berkembang, bagaimana tanggapannya? Ya boleh banget. Yang pastinya kritik itu ya bagus ya. Walaupun kadang nggak enak. Dengarnya bacanya itu kadang-kadang. Karena ada ya. Makanya disiasatin sebelum kita misalnya kita bikin menu baru usaha baru. Biasanya sebelum terjun ke pasaran itu orang-orang terdekat dulu dikasih coba. Oke. Keluarga itu penting teman-teman dekat. Tester dulu ya. Betul. Kasih kritik dan sarannya dong. Ini kita udah sudah ketemu konsistensinya, apa yang harus dikoreksi itu baru kita bisa keluar. Oke, Jangan udah keluar nih mas, berjalan bisnisnya. Tiba-tiba ada kritikan dari pelanggan langsung. Tanggapannya apa nih? Sebagai durasi juga ya kepada kita Betul. yang mungkin ada sama menjalankan bisnis kuliner juga atau bahkan yang ada rencana menjalankan bisnis kuliner untuk penanganan ketika ada komplain. kritik. Pastikan itu kritik. Komplain beda ya? Ya maksudnya pastikan itu komplain atau kritik. Oke. Jangan selera. Nah, biasanya selera nih suka subjektif nih. Oke. Kayaknya aku sukanya pedas banget. Yang datang kurang pedas.
bagi orang lain itu udah pedas. Hanya karena bagi aku itu kurang pedas, itu subjektif. Beda ya? Sebenarnya itu udah pedas karena kita nyadar. Kayak gitu. Seringnya sih kita tantangannya untuk para penjual, pastikan itu kritik atau yang membangun, bukan tentang selera. Karena kalau selera, Pasti berbeda. semua orang ada sebelah seleranya. Nggak akan ketemu ya. Nggak akan ketemu. Jadi dia menyampaikan sebelum membeli request. gitu. Betul. Itu beda lagi bentuknya ya. Kalau komplain baru dari request, kita gagal penuhi request satu lupa. Komplain ya membuat kita yang saya salah gitu. Tapi kalau ngomongin soal kritik, yang pastinya kita bukannya menghindari kritik ya, tapi kita meminimalisir kritik gitu kan. Jadi untuk mengurangi hal itu pasti kita pastiin dulu memang udah satu dan sesuai standar kita, udah request semua gitu kan. Yang kita udah pastiin berkali-kali dari luar itu. Jadi andai kata ada kritik, mungkin kita sebagai seller bisa ada dalam kutip ada pembelaan gitu kan, bahwa ini penjelasannya gitu. Tapi kalau memang masuk ke oh ini tadi Kayaknya enggak, lebih bagus kayaknya begini. begini gitu. Insya Allah kita pertimbangkan kalau Gimana? memang itu bisa bisa mengembangkan bisnis kita itu gitu dia. kan. Oke, dan kalau untuk mengenai mental seorang pebisnis ini apalagi bidang kuliner, apa nih mental yang perlu sekali untuk ditanamkan begitu? Mentalnya sih Mental baca ya. mental mau dulu. Oh, itu loh. Iya, Yang mau, namanya. mau belajar, mau terima saran, mau terima kritik, Mau sabar ya. mau capek, mau repot. Karena biasanya yang mentalnya nggak mau. Mental instan ya. Mental instan gitu. Jadi, Sulit nih. cuma mau usaha, aja nggak mau, sabarnya mau, ya macam lah. pokoknya. Dan tentu untuk harapan ke depan masing-masing punya harapan mengenai bisnis ini akan dibawa kemana kayak lagu ya. Iya, iya. Apa nih dari masing-masing mungkin dari Mas Ridho dulu, kedepannya pengen seperti apa nih? Ya mungkin tadi kalau ada namanya peluang untuk kerjasama atau kolaborasi, itu sangat open. Mungkin ke kafe gitu atau ke tempat yang menyediakan jajanan tradisional gitu, itu sangat open. Kalau di Momen kan udah banyak kali yang menghadirkan food court untuk karya Jang. Nah, ada rencana untuk buka di situ. Untuk di mall Ya. ya, wah itu mall itu bisnisnya. Jasnya lumayan ya. Lihat dulu nih kayaknya bagaimana kosnya dulu ya. Ya paling yang insya Allah pengen ke depannya itu harapannya adalah biar Gabin Tape Wangi ini lebih dikenal lagi di teman-teman Palembang ini. Ini juga insya Allah ke depannya kalau ada teman-teman yang punya usaha snack box atau apa kita bisa bantu collab gitu kan. Yang pasti nomor satunya dikenal dulu, dikenal baik, terus dikenal luas sama insya Allah pelanggan baru di luar sana gitu. Oke, baik. Dan ini juga ada yang pengen lihat langsung, boleh dibuka Ya, dulu sedikit ini boleh. ukuran standar yang macam bicara yang lagi menyaksikan tayangan YouTube Format Palembang. Ini coba kita bakal tampilkan Gabin Tape Wangi dengan ukuran standar yang tadi sudah kita jelaskan juga. Ya. Dibanding dengan aroma wanginya yang sangat sesuai dengan namanya ya. Gabin Tape Wangi, jadi ada aroma spesial di sini ya. Oke, ini kalau saya lihat dari jauh memang prosesnya kayak ada goreng juga ya. Ada ya. Tapi sebelum proses goreng itu pasti apinya dulu dimasukin. Bukan gabinnya dulu digoreng jadi misalnya. Oke, ini untuk varian isian berapa tuh? 16. Untuk harganya nanti bisa dicek langsung aja ya. Iya, nomornya ada di situ. Lagi 16 dan kalau dilihat sih memang udah lumayan ini ya. Kenyang juga nih kalau makan Iya. 2 sampai 3. Sekarang ubi, tapioka, ada lebih dari Kalau sambil ngopi mas, kayaknya 5 nggak terasa gitu. Betul, kalau sambil 15 gitu. Jadi jujur ada lumayan jauh dari saya tapi aromanya sampai ke sini ya. Alhamdulillah. Kedua sesuai nama nih Macam. Jadi jangan ragu lagi yang pesan yang penasaran dengan rasa Gabin Tape Wangi silakan boleh di-share untuk kontak person sosial medianya. Siapa ada yang mau pesan atau masuk yang kan collab itu tadi nih. Betul. Di mana tuh? Instagram itu. Di Instagramnya di @gabintape.wangi itu ada kontak WA aku di situ juga. Oke. Itu kalau untuk WA-nya dia 0882 727 6607. Nama saya Tarisa. Nanti langsung direspon ya di situ Iya, ya. langsung situ aja insya Allah. Oke, dan perlu ingat juga kalau buat yang pengen order, amin berapa yang paling maksimal? Kalau banyak aja. Kalau banyak aja sih, Mas. Ya, kalau udah sampai 100 atau lebih dari 100 gitu, itu boleh amin 2 lah. Oke, jadi tidak ada liburnya ya. Liburnya ditentukan Sesuai mood ya. Oke, baik luar biasa sekali. Terima kasih untuk Mbak Tarisa sekali lagi dan juga Mas Ridho juga ya loh yang terkait dengan banyak yang tadi sudah disampaikan ini. Saya yakin akan banyak hal baik yang akan diambil oleh kita. Ini sebagai investasi, sebagai sharing juga bahwa itu banyak sekali ya sekelibat yang ketika kita memutuskan untuk menjalankan bisnis. Nggak cuma dengan untung saja gitu kan. Yang banyak rentetannya. Oke, dan kita doakan mudah-mudahan Gabin Tape Wangi akan selalu sukses. Amin. Semakin kita kita nantikan. Dan juga kita nantikan juga ada store-nya nih. Oh, amin. Oke, dan terima kasih kalau kita sudah habis kita pamit untuk di Lokito edisi hari ini di Selasa tanggal 20 Mei 2025. Nanti ketinggalan dengan laporan kami, silakan tarik undur di tayangan YouTube Format Palembang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya.